Sobat pertanian, banyak kegiatan rumah tangga yang menghasilkan sampah dapur. Tidak banyak orang yang memanfaatkan sampah-sampah organik sisa dapur, padahal jika diolah dan dimanfaatkan dengan baik, sampah dapur tersebut memiliki banyak sekali manfaat loh. Limbah sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan salah satunya unsur NPK yang merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman. Pemanfaatan dari limbah sisa dapur ini dapat dijadikan sebagai pupuk bagi tanaman. Penasaran seperti apa? Di video kali ini, Sobat Pertanian akan mengenal lebih jauh tentang pemanfaatan sampah organik sisa dapur menjadi pupuk organik cair. Salam Sobat Pertanian, perkenalkan saya Muhammad Saiful, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Awal tercetusnya ide pembuatan pupuk organik cair dari limbah sayuran ini yaitu melihat semakin banyaknya konsumsi sayuran sehingga peningkatan limbah pun semakin banyak. Sekitar 68% sampah yang dihasilkan dari rumah tangga yaitu sampah organik, yang dimana apabila tidak diolah dengan benar akan menimbulkan bau yang tak sedap, bahkan dapat menjadi sarang penyakit. Pemanfaatan limbah organik perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan meminimalisir penumpukan sampah di lingkungan masyarakat. Sebagai bentuk upaya mendukung sistem pertanian berkelanjutan yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Selain itu, sebagai bentuk konsep pertanian organik yang menjunjung 4 prinsip, yaitu kesehatan, ekologi, keadilan, dan kepedulian. Langkah kecil yang dapat kita terapkan dari konsep pertanian organik ini yaitu penggunaan pupuk organik untuk budidaya tanaman. Mengapa demikian? Karena penggunaan pupuk anorganik yang dilakukan secara terus-menerus dengan dosis yang tinggi dapat menurunkan kesuburan tanah, bahkan dapat merubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Maka penggunaan pupuk organik dinilai lebih ramah lingkungan. Pupuk organik cair atau yang biasa disebut dengan POC merupakan pupuk larutan yang tersusun atas beberapa unsur hara hasil pembusukan bahan-bahan organik. Manfaatnya antara lain: 1. Mendorong pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman legum, sehingga dapat meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen bebas. 2. Dapat meningkatkan daya tumbuh tanaman, sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat. 3. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cekaman lingkungan dan serangan penyakit. 4. Membantu perangsang pertumbuhan cabang produksi dan meningkatkan pembentukan bunga serta bakal bunga. Selain itu, dapat mengurangi gugurnya daun, bunga, dan bakal buah. Apa saja sih bahan dan berapa komposisi bahan yang digunakan untuk pembuatan POC ini? Untuk bahan yang digunakan yaitu sampah organik seperti sisa sayuran kol, sisa wortel, tomat busuk, dan juga dapat digunakan juga sisa buah-buahan yang tidak terpakai atau busuk. Dengan ditambahkan bahan pendukung seperti air cucian beras, E4, dan molase, kemudian semua bahan dicampurkan dengan komposisi bahan 1:1:1, yaitu apabila dalam 1 kilo limbah sayuran maka dicampurkan dengan 1 liter air cucian beras dan ditambahkan dengan 1 mili E4 dan molase. Lalu semua bahan diaduk sampai merata. Setelah semua bahan dicampur dan diaduk merata, kemudian ember ditutup secara rapat dan disimpan pada tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari. Dengan 3 hari sekali, ember dibuka untuk membuang gas yang ada di dalamnya. Air cucian beras merupakan limbah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terdapat manfaat di dalamnya loh, di mana larutan air cucian beras dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Kandungan yang terdapat pada air cucian beras seperti unsur NPK dan mengandung karbohidrat sebanyak 90% dan juga sebagai sumber energi yang mampu mempercepat proses fermentasi. Dalam menunjang keberhasilan pembuatan pupuk organik cair, juga diperlukan beberapa bahan tambahan seperti
IM4 dan molase. IM4 atau efektif mikroorganisme merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk memproses atau mengurai bahan organik menjadi pupuk organik dengan proses yang lebih cepat. Dan molase merupakan bahan yang berfungsi untuk mengaktifkan sekaligus sebagai sumber nutrisi mikroorganisme pengurai. Secara sederhananya, IM4 sebagai mikroorganisme dan molase sebagai bahan makanan untuk mikroorganisme melakukan penguraian. Kapan POC dapat digunakan? POC dapat digunakan setelah melewati masa fermentasi kurang lebih 3 minggu, baru kemudian dapat diaplikasikan ke tanaman. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkreasi, dari limbah diolah, kemudian dapat menguntungkan lagi menjadi pupuk organik untuk tanaman itu sendiri. Cara aplikasi pupuk organik cair dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara penyemprotan pada permukaan daun dan cara dikocor pada tanaman. Dan saat ini, penerapan aplikasi POC yang dilakukan yaitu dengan cara dikocor. Hasil tanaman kedelai yang diberi pupuk organik cair dapat dilihat pertumbuhan tanaman lebih tinggi, daun lebih hijau, batang lebih segar, jumlah daun lebih banyak, serta terlihat lebih segar daripada kedelai yang tidak diberi pupuk organik cair. Sebagai generasi muda pertanian, kita harus bangga terjun di bidang pertanian. Karena pertanian itu seru dan menyenangkan. Jangan berpikiran pertanian itu kotor. Karena kalau kita flashback pada waktu masa kita kecil, kita senang dengan bermain kotor-kotoran lumpur di sawah. Lalu kenapa sekarang kita takut? Oke sobat pertanian, terima kasih. Semoga menjadi inspirasi untuk pertanian berkelanjutan dengan konsep pertanian organik. Pertanian, Hijau tanamanku, organik pupukku. salam pertanian.